Oke guys, balik lagi di Pets. Jadi di video ini agak berbeda guys ya, walaupun masih sama Bos Kliwon. Sekarang itu kita mau bahas tentang kelinci juga sih, cuman jenis lain ya guys ya. Jadi sambil slow aja guys, kita sambil udah dulu guys ya. Nah, di sini tuh yang mau kita bahas kelinci apa nih Kang? Nah, kita langsung tanya aja guys ya. Kelinci apa Kang? Ini kita bahas jenis NZ kan. Kebetulan di kandang kita ada beberapa jenis NZ ya, mulai dari NZ Red, NZ White, yang kemarin sempat review ya NZ White. Oh, yang pertama itu kan ya, sama NZ Black. NZ Bottom pun ada Bang, cuma masih pada menyusui lah ya. Jadi belum kita review di sini guys ya. Mungkin nanti lah 2 bulan 3 bulan ke depan baru kita review guys ya. Ini sampel Kang, sampel anakan dari kandang kita Kang, sampel anakan NZ di kandang kita. Nah, ini kelasnya kelas apa Kang? Mohon maaf nih. Ini kan saya pemula nih, jadi nggak tahu nih kelasnya kelas apa nih. Kalau NZ Kang, kalau di kita sih kelas standar lah Kang. Standar ya. Berarti sedang ya, brood gitu kan atau ya, kalau dibilang pet banget enggak. Kalau dibilang bagus banget juga enggak, jadi sedang lah Kang. Cuma kalau di kandang kita masih pure Kang, masih murni NZ ya. NZ. Oke. Jadi belum ada cross gitu ya. Belum ada Kang. Masih itu semua lah. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua nih kami. Ini kan kita biasanya bahas-bahas yang Giant, German Giant, Lemes Giant gitu-gitu ya. Nah, sekarang itu kenapa Kang? Ini sambil pelihara NZ juga nih, kenapa nih? Buat selingan aja sih Kang sebenarnya Kang. Jadi buat selingan di penjualan Kang. Soalnya gini, di penjualan itu kalau GG ya jadi naik turun Kang. Kadang misal anggaplah bulan ini kita lagi naik nih. Bulan besok belum tentu naik, soalnya apa? Mulai dari harga juga kan udah beda Kang. Oke, siap. Harga beda, terus target market juga udah beda Kang. Oke. Soalnya GG ini kan harganya relatif tinggi lah ya, menengah ke atas lah ya, tinggi kan ya. Jadi ya nggak beda kayak kelinci gini. Kalau kelinci gini ibaratnya kita jual ke pemula pun masih terjangkau masih terjangkau. Tapi kan kalau misalkan NZ-nya yang emang spek show gitu kan emang harganya agak up juga mahal juga sih Kang, bener Kang. Cuma kalau yang spek show kebetulan kita hanya ada beberapa sih Kang, yang warna putih Kang. Kalau warna putih kita ada beberapa yang memang speknya memang bagus lah, bisa itu ya. Oke, nanti kita nggak akan tunjuk di sini karena itu yang ngeluarin broken black itu guys ya, takutnya stres atau gimana karena anaknya itu masih kecil guys, kasihan. Nanti mungkin ya kita review di next video aja mungkin gitu ya. Oke. Nah mungkin yang ini yang ready stock untuk bisa diadop sama ya. Kita ready stock di warna merah, red, NZ red sama NZ black Kang. Ini apa? Ini anakannya semua Kang? Enggak, ini anakannya yang ini. Kalau ini indukannya di sana tadi. Indukannya hitam juga sih, sama sih. Nah, untuk kualitas ya Kang ya. Ini juga sebenarnya kalau misalkan dibilang jelek, nggak jelek amat juga sih Kang. Soalnya kualitas juga dilihat dari bokongnya lebar juga, terus pendek juga sih Kang. Pendek kalau lebih tinggi dia. Ini pendek juga lebih tinggi. Ya enakan lah Kang, dipandang juga enakan, nggak terlalu pet banget lah ya. Nggak terlalu jelek amat lah. Cuman ya masih kurang ya, mungkin karena memang masih kecil ya, tapi mungkin ada kemungkinan untuk. Cuma kalau dibilang mewah sih enggak Kang. Ya standar lah. Petan untuk pemula mungkin ya guys ya. Kang Kliwon ini lagi istilahnya? Ya soalnya Kang, untuk di NZ ini juga banyak juga sih yang NZ-NZ-an lah, ibaratnya kayak NZ cuma udah di cross mungkin ya nggak tahu lah kita di cross ataupun gimana. Cuma kalau masalah kualitas kita masih bisa bersaing Kang. Kalau kualitas masih bisa bersaing lah kalau kualitas. Terus dari segi penjualan juga kalau NZ lebih kenceng Kang. Nah itu yang mau aku tanya nih guys ya. Nih Kang Kliwon, aku mau tanya langsung nih, kenapa NZ? Maksudnya kan ada selingan-selingan lain nih, selain kelinci Giant, atau German Giant kan ada kelinci lain nih. Ada Dutch yang aku punya itu yang di videoku sebelumnya kan Dutch aku itu yang lagi hamil dibawa ke sini nih buat jadiin babuan. Nah itu kan ada kelinci Dutch, terus ada Angora, ada apa lagi yang kecil tuh Kang? Ada ND. Nah, kenapa ada rek mungkin ya? Kenapa NZ Kang? Nah,
Kalau NZ ini saya pribadi ya senang di perawatan Kang. Dia perawatan relatif lebih mudah kalau NZ ya. Oke. Perawatan lebih mudah, terus apa? Faktor kematian juga rendah Kang. Soalnya kalau NZ ini dia bagus menyusuinya Kang. Bagus dia NZ ini bagus, salah satu kelinci menurut saya sih salah satu kelinci yang paling bagus menyusui Kang. Oke. Ini beratnya dia paling bagus untuk diternak lah, recommended lah kalau untuk Sekali beranak berapa Kang biasanya? rata-rata di kandang kita sih sekali beranak antara 6 sampai 5 sih Kang. 5 6 berarti ya. Tapi dulu pernah juga sih kita sampai 8 Kang. Cuma kalau diambil rata-rata ya anggaplah 5 atau 6 lah. 5 atau 6. Itu 5 atau 6 aja kalau misalkan udah hidup semua sih udah bagus Kang. Iya, nah itu mungkin yang tadi kata Kang Leon bilang itu, jadi mungkin ini pemasukan per bulannya mungkin ya Kang ya. Jadi istilahnya kalau misalkan kita ngomongin Flemish Giant atau German Giant kayak gitu, ya penjualannya mungkin emang agak sulit karena emang harganya itu menengah ke atas guys ya. Jadi kadang kata Kang tadi bilang 1 bulan full Ya misalkan ada kalanya rame, ada kalanya sepi juga Kang. Oke. Cuma kalaupun sepi pun kalau di Jerman kan kita cukup jual sepasang aja sebulan kan udah lumayan juga. bisa nutup buat bulan ke Iya. Ya selanjutnya ya. kita Aduh. jual sepasang aja bisa nutup 2-3 bulan ke depan lah ibaratnya. Pengeluaran 2-3 bulan ke depan. Itu kalau yang udah hitung-hitungan ya kita ya. Matematika lah ya itu ya. Cuma sebenarnya kalau di kelinci sih kita apalagi hobi ya Kang. Ya hobi itu Nggak lihat ke situ sih ya. kita seneng lah Kang. Ibaratnya kita nggak ngeluarin duit pribadi aja udah syukur banget sebenarnya kalau hobi Kang. Itu sih kalau aku. Sebenarnya kalau hobi istilahnya itu bonus lah ya. Jadi gini teman-teman, kalau hobi itu kita untuk apa? Untuk semuanya ini nggak ngeluarin duit pribadi aja udah bagus banget sebenarnya. Iya, oke. Lebih bagus lagi dia bisa ngasilin. Nah, itu hobi yang menghasilkan guys. bisa ngasilin gitu sih. Oke, siap. Nah, yang saya tahu nih, kelinci NZ ini selain kita apa namanya ya, kan ya yang aku tahu nih kelinci daging kan ya. Tapi kan bisa jadi kontes juga nih. Nah, sebenarnya untuk apa sih Kang? Maksudnya kelinci NZ ini kalau yang belum tahu nih, Kang Leon bakal jelasin nih. Jadi ini Kang, sebenarnya kelinci NZ ini dia dikhususin buat daging sih Kang. Cuma Daging ya? Cuma NZ ini emang daging soalnya dia apa? Ya untuk pertumbuhan lebih cepat, untuk puput daging juga lebih cepat Kang. Cuma ya selain jadi daging juga kelinci-kelinci yang NZ yang bagus dia bisa jadi kontes Kang. Bisa jadi hobi lah ibaratnya kontes. Harganya pun ya pasti beda Kang. Untuk yang kontes ya. Untuk yang spek kontes. Soalnya kan kalau kontes itu maksudnya dia ke hobi juga kan. Tapi saya juga ya kalau misalkan memang spek kontes mau jadi daging gitu ya. Aduh. Selain itu juga kalau kelinci-kelinci ini kan dia kalau kelinci NZ ini anaknya gitu Kang. Jadi bisa buat daging lah ibaratnya, jadi pemasaran pun lebih mudah Kang kalau kelinci NZ. Cuma ya harganya nggak semewah kelinci show atau kelinci jenis lain lah, misalkan kelinci dan mungkin giant lah gitu. untuk harga juga agak lebih up lagi dari kelinci lokal mungkin kan ya. Ya memang dagingnya juga iya. Kalau harga sih dia lebih unggul dari kelinci lokal Kang, udah pastinya. Soalnya kan apa, banyak peternak-peternak yang kayak gini dia ya diambil, selain diambil diternakin lagi dijual anakan, ada juga beberapa yang emang khusus buat daging Kang. Jadi selain breeding, pembesaran lah istilahnya. Selain breeding ada beberapa yang buat fattening Kang, pembesaran pengembukan Kang. Kalau kelinci kayak gini kita pembesaran pun sebenarnya masih masuk kan di kalau buat bisnis lah ibaratnya ya, kalau kita buat bisnis. Oke, mantap. Kita potong dulu guys ya. Jadi mungkin kayak sekarang yang Leon breeding nih. Nah, segede-gede gini itu udah pada dijualin, diborongin mungkin ke yang mau pembesaran mungkin ya. Menampung. Ada juga yang gitu sih kan, pembesaran nanti udah gede, udah bobotnya udah memasuki bobot maksimal lah ya. Itu istilahnya buat bisnis lah ya. Dia bisa masuk ke resto-resto Kang, malahan Kang. Kelinci-kelinci kayak gini soalnya apa Kang, dari tulangnya kecil juga katanya Kang ya. Walaupun emang bentuknya gede kayak gitu tulangnya kecil. Yang saya tahu sih untuk apa, rasa dagingnya juga lebih enak lah. Daging pertama daging lebih enak, terus lebih kandol juga Kang. Kayaknya boleh ya, nanti coba-coba.
bisa lah nanti kalau misalkan emang ada nanti ada beberapa kelinci kita yang ini kita bisa. Oke, siap kan. Waduh, bisa coba lah. Ini kenal ya, mudah-mudahan ada bagian guys ya. Jadi Nah, ini Kang, untuk masalah harga nih, mungkin ini pasti istilahnya yang nonton itu pasti penasaran nih, kayak yang kayak gini nih. Kemarin juga ada yang komentar Kang pas kita bahas harga, cuman Kang Cleo-nya kan mungkin karena emang harga kelinci Giant itu ya menengah ke atas, jadi mungkin beliau itu agak bingung guys ya untuk nyebutin harga. Terus ada yang komentar juga, ini judulnya info harga tapi nggak disebutin harganya. Nah, kalau ini mungkin Kang Leon bisa lah sebutin ya, karena emang yang nonton juga mungkin pengen tahu nih harganya berapa untuk yang pet-petan kayak gini. Istilahnya yang nggak pet banget sih, jadi masih enak dilihat gitu. Nah, kalau yang kayak gini kan biasanya kita di umur 2,5 ya. 12 Ini setengah. umur berapa nih Kang? Ini sih masih 40 harian ini kan. 40 hari berarti sebulan setengah doang ya? Sebulan lebih dikit lah ya. Iya, sebulan setengah 45 hari. Biasanya sih kita keluarin di umur 12,5 sampai 3 bulan tuh yang Berarti udah agak gede kan? sepasang kayak gini di harga 7,5 sampai 1 juta kan. 7,5 sampai 1 juta. Nih Itu kelas gimana- kayak gini ya guys ya. Gimana apa? Kualitas lah. Kualitas kelinci lagi sih kan. Oke, Kita lihat oke, lagi nanti oke. kalau misalkan emang kualitasnya ya jelek ya kita lebih turun lagi. Cuma biasanya kalau kelinci yang jelek cepet banget nih Kang di kita ini Kang. Kita akan ada beberapa kita kerjasama sama ini ya, sama apa? Pengepul lah istilahnya. Pengepul daging di sini. Makanya kalau yang jelek-jelek nanti kita sortir, kita buat masukin ke daging kan. Oke. Kita daging. Terus untuk yang apa? Untuk yang kualitas bagus nanti kita sortir lagi nih. Kita bisa buat lagi buat indukan. Kita jual indukan guys. Jadi harga juga relatif lebih tinggi juga kan. Oke. Enaknya sih kalau kelinci ini sih itu kan. Kalau menurut saya ya. Jadi selain apa? Berarti ini belum siap adop ya Kang? Maksudnya istilahnya masih harus nunggu 1 bulan lagi lah ya? Ya ini 1 bulan lagi. nunggu 2 minggu udah siap adop kan. 2 minggu ya. Nah, Nah, mungkin kalian yang emang masih pemula dan terus pengen juga pelihara kelinci anjir nih, bolehlah kalian kontak ini nomor yang ada di bawah ini guys ya. Bongsor kan? Tentuin, Bongsor sih kelincinya. tinggal kontak aja ke beliau, oke? Bongsor. Bisa kirim-kirim kan, ini mah udah seller ternama guys ya, udah pada Ini- kenal juga. Kita bisa kirim-kirim Kang, kirim-kirim ke seluruh Nusantara. Nusantara lah ya. Kita bisa kalau misalkan emang jarak jauh luar pulau ya, Hmm. ya kita nanti bisa nego lah, bisa nego Oke. lewat jalur darat, maupun jalur udara kan. Untuk ongkir mungkin ya guys ya. Nanti bisa misalkan untuk ongkir kan. Oke. Bisa. Kalau untuk emang daerah-daerah Jawa Barat, kita khusus kan kita punya apa? Kita punya delivery sendiri lah. Kita bisa antar sampai depan rumah. Kalau masih Masih area, ibaratnya area Sumedang sampai Bandung kita udah bisa. Kalau luar provinsi ya bisa pakai bus kan, aman sih. Ke kereta cargo hewan juga bisa. Yaudah guys, itu aja mungkin ya guys ya. Ada lagi kan yang mau dibahas untuk pembahasan NZ? NZ paling itu sih Kang, paling apa untuk pemula yang pengen kelinci sih saran saya sih ke NZ. Dia soalnya kalau NZ ini bisa pakai belajar ibaratnya. Dia lebih gampang. Sebelum kita naik ke Giant ya. Cuma itu kan relatif balik lagi ke Pribadi masing-masing. masing-masing sih Oke, kan. siap. Kita sih saran aja gitu kan. Oke, siap. Itu guys, saran dari Kang Cleo ya guys ya. Ya mudah-mudahan untuk video kali ini tuh ada manfaatnya juga, dan kalau misalkan emang kalian ada yang suka ya kalian bisa kontak aja di nomor yang tadi udah aku cantumin. Bisa kontak aja langsung ke beliau, oke? Jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian biar channelnya semakin berkembang. Oke, thank you. See you video. Bye bye. Thank you teman-teman. Ya, siap.